Buat kalian yang sudah capek, lelah, letih, lesu, tapi masih gak bisa tidur, selamat datang di Teman Tengah Malam. Buat kalian semua yang mau tekan tombol subrek, subscribe, yang belum subscribe, gue doain bisa lebih cepat tidur dan pules tidurnya, mimpi indah. Kalau enggak, tadi tuh gue sempat melihat ya beberapa berita yang viral. Tapi yang paling menarik adalah berita viral tentang sapi Dewi Persik, ayang bebnya Aldi Taher. Emang kalau gue lihat sih rasanya kok nggak elok banget gitu ya. Lebaran Idul Adha harusnya kita merayakan dengan penuh sukacita, kebahagiaan karena kita bisa berbagi. Kok ada berita kayak beginian gitu loh. Terlepas dari siapa yang benar, siapa yang salah, kita sebagai masyarakat nggak perlu dalam larut dalam perseteruan antara Pak RT dan Dewi Persik gitu loh. Tapi sesungguhnya ya kita bisa ambil satu pelajaran gitu loh. Satu pelajarannya apa? Yang pertama adalah cepatlah untuk mendengar, lambatlah untuk bereaksi. Jadi belajar untuk mendengar dengan baik, belajar mendengar dengan rasional, dengan logika berpikir. Setelah itu baru kita timbang, kita analisa, kita pikirkan, baru kita menyimpulkan. Jangan baru mendapat berita sepenggal sudah membuat konten, komen di media sosial. Akhirnya apa? Akhirnya menimbulkan kegaduhan gitu loh. Yang pro DP pasti akan belain DP, yang pro Pak RT pasti akan belain Pak RT gitu loh. Tapi kalau gue lihat-lihat dari beberapa sumber, ya kan, bagaimana masyarakat sekitarnya ya, khususnya masyarakat sekitarnya. Ini bukan masyarakat dunia maya ya, bukan netizen ya, tapi masyarakat yang ada di lokasi situ. Tampaknya sangat kelihatan pro dengan Pak RT-nya. Pro Pak RT-nya. Yang kedua, gue sempat mendengar ya, ada liputan di mana ada seorang bapak, kalau nggak salah nih namanya Pak Soeharto di situ. Dia menyampaikan bahwa pada hari H sapi itu sudah diterima oleh Pak RT
sudah ijab kabul, ya, habis gitu diikat di pohon, dikasih makan, truknya pergi, nggak berapa lama truknya datang untuk membawa sapi itu kembali. Ya, tentu ya kalau kita nih yang jadi RT-nya di situ pasti akan bingung ya, akan bingung dan mungkin nggak bisa seenaknya gitu aja gitu loh untuk menyerahkan sapi. Karena apa? Sudah diserahkan kok tiba-tiba dibawa gitu loh. Pasti kan harus cross check ini nih. Mungkin apa benar ini atas persetujuan Ibu Dewi Persik, atau cuman bisa-bisaannya supir truk, atau memang benar sapinya ditolak atau gimana ya. Tapi kalau dari pengakuan si Pak Soeharto tadi, dia ngomong sudah diterima, udah ijab kabul, udah dikasih makan, tiba-tiba nggak lama truknya balik untuk ngambil. Bahkan sempat ada pernyataan dari si supir truk ya, katanya dari yang didengar oleh Pak Soeharto itu, ya udah deh nanti dikasih uang rokok lah gitu loh. Tapi si Pak RT-nya bersikukuh gitu loh, tidak mau. Bahkan dia ngomong ini bukan masalah soal duit rokok, mau dikasih uang 100-200 juta pun nggak akan mau gitu loh. Intinya Pak RT itu nggak mau sapi yang sudah diterima terus dibawa lagi, dimasukin lagi ya. Ya benar sih kalau menurut gua. Kan kita nggak bisa sembarangan aja gitu loh. Apa yang sudah diterima tiba-tiba ada orang yang mau ngambil, ya nanti misalnya nih, contoh nih misalnya sama Pak RT-nya, ya udah deh silakan dibawa. Nggak taunya tanpa sepersetujuan si pemberi, yaitu DP, kan bisa berabe. Bisa aja nanti dituduh si RT-nya, wah elu nih ngejual sapi nih. Nah kayak gitu loh. Ya sikap kehati-hatian Pak RT menurut gue sih udah benar ya. Sikap kehati-hatian Pak RT udah benar. Dan yang kedua, kalau menurut gue sih menyingkapi Dewi Persik, salahnya dia cuma salahnya satu sih kalau gue bilang sih ya. Salahnya buru-buru bikin itu konten. Buru-buru bikin konten. Menurut gue sih itu doang salahnya. Harusnya kan klarifikasi dulu gitu loh. Temuin Pak RT-nya, ketemuin DKM-nya, ketemuin orang masjidnya gitu loh. Baru kalau sampai deadlock begini begitu ya udahlah. Tapi enggak juga. Kita ini apa-apa jadi konten sih ya. Kesel dikit, wah, ini dikit, konten gitu loh. Jadi buat teman-teman semua, ini tuh jadi satu pembelajaran loh buat kita. Ya. Istilahnya tuh kita tuh jangan jadi sumbu pendek gitu loh. Jangan jadi orang sumbu pendek. Jadi apa-apa itu kita dengar, kita terima, kita olah dengan baik, baru kita mengambil kesimpulan. Nah, ingat loh guys. Kesimpulan itu pun juga kita jangan sembarangan. Tiba-tiba kita marah, membabi buta gitu. Enggak. Nggak boleh kayak gitu. Ini pengalaman guys. Ya. Ini pengalaman. Makanya kenapa kadang kita susah tidur. Kenapa? Karena kita seringkali banyak menerima omongan-omongan, masukan-masukan, ya,
tidak kita filter, langsung kita pikirin gitu loh ya. Akhirnya apa? Kita gelisah, kita frustasi, kita stres, nggak bisa tidur. Ya karena itu tadi tuh. Jadi kita harus benar-benar belajar deh guys. Makanya gue seneng banget. Itu ada satu tulisan yang sangat luar biasa. Tulisan dari seorang yang dianggap memiliki hikmat dan kebijaksanaan yang sangat luar biasa, yaitu Sulaiman. Dia mengatakan, orang yang mampu mengendalikan amarahnya, melebihi pahlawan yang mengalahkan kota. Nah, lu coba telaah lagi deh kata-kata ini ya. Jadi ini kutipan, kalau gue bahasakan dengan bahasa gue, dia bilang begini: orang yang mampu mengendalikan amarahnya itu melebihi pahlawan yang mengalahkan kota. Jadi, kalau seandainya kamu bisa menaklukkan kota, bahkan seisi dunia, tetapi kamu tidak bisa menaklukkan diri kamu sendiri, itu adalah nothing. Tidak ada apa-apanya. Tapi ketika kamu mampu menaklukkan dan menguasai dirimu, kamu disebut apa? Kamu disebut orang yang melebihi seorang pahlawan yang mengalahkan kota. Ya. Jadi teman-teman, segala sesuatunya kita perlu bijak. Segala sesuatunya kita perlu berhati-hati dalam mengambil keputusan, dalam bereaksi terhadap sebuah peristiwa, sebuah keadaan. Dan tentunya ini juga baik buat dalam dunia pergaulan kita, dalam dunia pekerjaan kita. Coba nih kalau kalian nih ya jadi seorang pemimpin, tiba-tiba ada orang yang ngasih masukan, tapi kalian nggak saring, nggak filter. Akhirnya apa? Kalian bisa mengambil satu keputusan, mengambil kebijakan yang salah. Atau kalian yang punya anak, ya kan? Tiba-tiba ada satu anak, ya, yang main ngomong aja, tadi nih si kakak begini gini. Terus kalian langsung emosi, langsung bereaksi, nyalahin si kakak, tanpa mendengarkan penjelasan dari si kakaknya bahwa adiknya begini. Atau kalian nih seorang wanita, seorang istri, tiba-tiba ya kan melihat laporan, woi tadi tuh laki lu tuh jalan sama cewek begini, terus main marah, bla. Padahal suaminya tukang ojek online. Ya udah pasti dong, kalau nggak nganterin cowok, nganterin cewek. Bener kan? Jadi ingat ya teman-teman, cepatlah untuk mendengar. Cepat untuk mendengar. Tetapi lambatlah untuk menjadi marah. Lambatlah untuk merespon. Bijaklah untuk merespon. Jangan sampai peristiwa yang dialami Dewi Persik ini terjadi kedua kali nih. Ini benar-benar jadi pelajaran buat kita. Pelajaran banget buat kita. Ya. So, buat teman-teman semua, semoga setelah nonton video ini teman-teman jadi ngantuk, pengen segera tidur.
Kalau masih ada pemikiran yang aneh-aneh, coba ngomong gini. Hai jiwaku, jadilah tenang. Hai pikiranku, jadilah tenang. Aku mau tidur. Ya. Selamat malam semua, teman-teman gue. Sampai ketemu di obrolan teman tengah malam berikutnya. Bye. Good night.